Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, pada materi bab 1 kita akan belajar ayat-ayat Al-Quran dan hadis tentang hakikat penciptaan manusia dan tugasnya di bumi. Diharapkan nanti setelah mempelajari materi bab 1 ini, kalian akan dapat menganalisis isi kandungan Quran Surat Al-Mu'minun ayat 12-14, Quran Surat An-Nahl ayat 78, Quran Surat Al-Baqarah ayat 30-32, dan Quran Surat Az-Zariyat ayat 56. Serta kalian dapat menunjukkan perilaku orang-orang yang memahami kandungan ayat-ayat dan hadis tentang hakikat penciptaan manusia tersebut. Berikut ini Bapak sajikan peta konsep materi bab 1 mulai dari ayat-ayat Al-Quran tentang proses penciptaan manusia, tugas manusia sebagai khalifah di bumi, dan untuk apa Allah menciptakan manusia di bumi. Mari kita baca Quran Surat Al-Mu'minun ayat 12-14. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. Sadaqallahul azim. Di dalam surah ini Allah menjelaskan proses penciptaan manusia secara rinci. Hal ini menunjukkan bahwa Allah lah pencipta yang paling baik. Berikut Bapak sajikan tahapan-tahapan proses perkembangan diciptakannya manusia sesuai Quran Surat Al-Mu'minun ayat 12-14. Selanjutnya mari kita memahami Quran Surat An-Nahl ayat 78. Mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Sadaqallahul azim. Pada ayat ini Allah mengingatkan kita akan kondisi awal kelahiran manusia yang tidak mengetahui apapun. Kemudian Allah menganugerahkan pendengaran, penglihatan, dan hati nurani agar kita mau mensyukuri anugerah itu sesuai dengan tujuan pemberian Allah. Ada hal yang menakjubkan pada pengurutan fungsi indera pada ayat ini, yakni digunakannya kata as-sama atau pendengaran mendahului kata al-absar atau penglihatan dan al-afidah atau hati. Berdasarkan ilmu kedokteran modern, diketahui bahwa indera pendengaran ini berfungsi mendahului penglihatan. Bahkan sejak dalam kandungan sampai dengan pekan-pekan pertama seorang bayi dilahirkan. Baru pada bulan ketiga fungsi mata mulai berkembang dan mencapai titik kesempurnaan pada bulan ke-6.
Adapun kemampuan akal dalam arti membedakan baik dan buruk berfungsi jauh setelah kedua indera tersebut berfungsi. Selanjutnya kita beralih pada surah Al-Baqarah ayat 30 sampai 32. Surat Al-Baqarah ayat 30 ini menginformasikan adanya dialog spiritual antara Allah dan malaikat. Di dalamnya Allah menyampaikan keputusannya menciptakan manusia untuk menjadi khalifah di bumi. Penunjukan ini menunjukkan penghormatan sekaligus ujian bagi manusia yang kelak akan dipertanggungjawabkan di hadapannya. Selanjutnya kita belajar memahami Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Di dalam ayat ini Allah menegaskan bahwa jin dan manusia supaya menyembah dan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi anak-anakku, dengan memahami ayat-ayat Al-Quran tentang proses penciptaan manusia dan tugas manusia sebagai khalifah di muka bumi, kita harus mulai menyadari dan meyakini bahwa keberadaan kita di dunia ini semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik ibadah mahdoh maupun ibadah ghairu mahdoh. Semoga materi ini membawa manfaat. Sekian dari Bapak. Pak ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.